Halo, bertemu lagi bersama saya di channel Catatan Anak Angkat. Kalian yang baru datang ke channel ini, kalian bisa mendengarkan ceritanya dari episode pertama ya, biar ceritanya nyambung. Kemudian kalian juga bisa mendengarkan di podcast di Spotify ya, Catatan Anak Angkat. Itu juga bisa gitu ya, atau di Google Podcast juga itu ada. Jadi di platform podcast juga saya upload ya ini cerita ini gitu. Nah, di episode kali ini saya akan menceritakan bagaimana kasih sayang keluarga angkat itu kepada anak angkat itu ya. Nah, cerita ini mungkin akan sangat berbeda ya antara pengalaman seseorang dengan orang lain gitu ya, karena ini tergantung juga keluarga angkatnya seperti apa dan juga lingkungan segala macam gitu. Tapi di sini saya ceritakan pengalaman saya pribadi di kehidupan saya pribadi dan juga keluarga angkat itu, karena kehidupannya sih sebetulnya kalau dulu ya masih pas-pasan sebetulnya, kaya tidak sebetulnya, tapi kalau disebut miskin juga enggak sih, karena kebutuhan tuh masih tercukupi gitu dah. Nah, ketika misalnya ketika saya menjelang SMA, kuliah, nah itu baru ada pada fase yang sangat cukup lah seperti. Kalau kaya sih enggak gitu ya. Itu kehidupan keluarga angkat. Kemudian di kehidupan keluarga angkat ini, karena basicnya pesantren ya, jadi tidak terbiasa gitu dirayakan ulang tahun itu. Bahkan tanggal bulan tahun lahir itu saya juga tidak paham, tidak tahu sampai sekarang itu. Jadi yang aslinya itu yang mana saya juga nggak tahu gitu ya, karena memang karena di pesantren gitu. Jadi setiap ulang tahun itu saya tidak pernah merasakan bahwa ulang tahun itu dirayakan gitu, enggak gitu. Jadi ya ini sih mungkin kasusnya akan berbeda ya, karena keluarga angkat saya tuh basicnya pesantren, jadi pesantrennya klasik, jadi memang ulang tahun itu sesuatu hal yang istilahnya tuh aneh lah gitu, hampir enggak gitu dirayakan gitu. Jadi kayak kehidupannya normatif gitu aja gitu. Jadi kalau yang kalian yang senang dengan pesta ulang tahun segala macam itu, jadi agak aneh lah kalau saya tuh tidak ada perayaan-perayaan seperti itu gitu. Kemudian liburan juga sangat jarang gitu, karena liburan itu bukan hal sesuatu yang penting kalau di keluarga angkat itu. Liburan itu ya harus sambil gitu, jadi tidak liburan murni. Jadi memang kalau di pesantren itu jarang sekali yang namanya liburan, piknik segala macam tuh jarang, kecuali kalau misalnya tamatan ngaji gitu ya atau gitu. Nah itu biasanya ada semacam makan-makan di mana tempat wisata gitu, hanya sebatas itu gitu. Jadi tidak memaksa dalam satu minggu itu, hari tiap libur itu kemana gitu, gak memaksakan seperti itu. Itu kehidupan keluarga angkat. Kemudian kebutuhannya sih sebetulnya sangat tercukupi sebetulnya, sangat tercukupi, karena memang mindsetnya tuh begini. Jadi karena di keluarga angkat itu, karena keluarga pesantren, jadi ya rezeki nu aya, jadi rezeki yang ada itu ya itu gitu. Jadi tidak mencari sesuatu yang tidak ada gitu. Nah itu juga menular akhirnya kepada saya, karena didikannya seperti itu, sehingga tidak terlalu muluk-muluk lah ya, tidak terlalu menginginkan sesuatu yang muluk-muluk gitu. Misalnya pengen mobil, kemudian pengen motor, nah itu hal
saya tidak pernah merasakan pengen motor, pengen mobil seperti itu, enggak gitu, dari dulu tuh enggak gitu. Jadi memang karena didikannya seperti itu gitu. Tapi hal ini memang bisa berbeda ya dengan kalian. Ini tergantung lingkungan dan juga orang tua angkat kalian gitu seperti apa. Kemudian orang tua angkat sendiri mengasuh saya itu layaknya anak sendiri karena memang tidak punya anak gitu ya. Jadi seperti anak sendiri saja seperti apa gitu. Jadi tidak pernah. Jadi kalaupun misalnya saya berbuat kesalahan gitu ya, menakal gitu, ya dimarahinnya tuh saya gitu, tidak pernah memarahi orang lain, tapi pasti saya yang dimarahi gitu. Dulu sih berpikir, oh nah jadi kenapa saya yang jadi salah gitu. Kesini baru paham ternyata bahwa kita harus bisa melihat diri sendiri gitu, intinya sih seperti itu. Memperbaiki diri sendiri, intinya seperti itu, jangan menyalahkan orang lain. Nah pelajarannya sih seperti itu gitu. Tapi dengan sikap orang tua angkat yang memang menyayangi selayaknya anak sendiri, kemudian sampai dikasih akses pendidikan dari mulai TK, SD, kemudian SMP, SMA sampai S1 sampai bahkan sekarang S2 gitu kan. Nah itu juga hal yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi mungkin sebagai anak angkat kita sadar bahwa kita itu tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua angkat, dan juga kita sadar bahwa orang tua asli kita itu bukanlah orang yang memiliki materi gitu. Sehingga memang orang tua angkat saya itu kayaknya paham dengan hal itu, sehingga seolah-olah beliau investasi di saya itu di bidang pendidikan itu sangat ini ya, sangat besar gitu investasinya, agar harapannya gitu ya bisa hidup mandiri begitu. Nah kasus ini juga mungkin bisa berbeda ya dengan kalian. Mungkin kalau berbeda kalian bisa cerita gitu ya seperti apa, dan nanti saya ceritakan di sini biar siapa tahu kita berbagi bisa mencari solusi masalah yang kalian hadapi gitu. Nah fase-fase ini saya sudah alami gitu ya. Jika kalian belum mengalami atau masih mengalami saat ini mengalami hal seperti ini atau hal yang sama, kalian bisa ambil pelajaran dari cerita saya ini untuk menjadikan referensi ataupun menjadikan keputusan kalian itu lebih baik daripada apa yang saya ceritakan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya.